Selamat jumpa kembali bagi penonton setia kami di Umat Islam Channel. Kali ini Umat Islam Channel akan menceritakan kisah haru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan anak yatim pada saat Idul Fitri. Selamat menyaksikan alur cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bi Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Kali ini saya akan menceritakan seorang anak yatim dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu pada suatu pagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan salat Idul Fitri, dan baginda Nabi pun berjalan menuju masjid tatkala itu. Baginda melihat sekumpulan anak-anak bermain begitu ceria dan begitu riangnya anak-anak itu. Tapi di suatu pandangan lain baginda Nabi Muhammad tertuju kepada seorang anak yang menyendiri dan menangis. Setelah baginda bertanya-tanya dalam hatinya, ada apa gerangan anak itu, sedangkan lainnya bermain dan dia menyendiri sambil menangis. Lantas baginda Nabi pun menghampiri anak itu, dan beliau pun membuka percakapan terlebih dahulu. Wahai nak, kenapa engkau menangis? Kata baginda Rasulullah tatkala itu. Kenapa engkau tidak bermain dengan teman-temanmu yang lain? Kenapa engkau menyendiri dan menangis di sini? Sebaiknya engkau bergabung dengan mereka dan bermain bersama-sama, kata baginda Rasulullah. Apa yang diucapkan anak itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Wahai paman, aku ini hanyalah seorang diri. Ayahku tatkala itu pergi bersama baginda Rasulullah maju ke medan perang, dan akhirnya ayahku meninggal, paman. Dan setelah ayahku meninggal, ibuku menikah lagi. Tapi ayah baruku itu tidak perhatian sama diriku. Malah ibu dan ayah baruku menikmati hasil dan harta peninggalan dari ayahku sendiri. Dan aku diusir dari rumah, paman. Bagaimana saya tidak menangis, sedangkan saya lihat teman-teman saya, dia itu kenyang semua. Saya lapar, paman. Baju-baju mereka semuanya baru, sedangkan bajuku lusuh, paman. Hanya ratapan dan air mata yang menemaniku mulai kemarin. Saya sampai sekarang masih belum makan. Kepada siapa saya harus berbagi cerita ini, kata si anak muda tadi. Dan baginda waktu itu memalingkan muka dari hadapan anak itu, karena baginda tidak tahan dengan cerita anak itu. Akhirnya baginda meneteskan air mata. Lantas baginda mengusap air mata itu supaya anak itu tidak berkecil hati. Lantas baginda berkata kepada anak tersebut, wahai nak, maukah engkau kuangkat menjadi anakku? Fatimah menjadi saudaramu, Hasan dan Husain menjadi ponaanmu, sedangkan Ali menjadi pamanmu, dan Sayyidina Abu Bakar menjadi kakekmu. Kata baginda Rasulullah berkata kepada anak tersebut. Lantas anak tersebut tersenyum dan seraya berkata, siapa yang tidak peduli wahai Rasulullah? Rupanya anak itu tidak tahu kalau yang di hadapannya itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak peduli ya Rasulullah?
Aku sangat senang bisa diangkat menjadi anakmu ya Rasulullah. Semenjak itu anak tersebut sudah tidak lagi sedih karena sama baginda Rasul sudah diangkat jadi anaknya. Lantas teman-temannya pun bertanya kepada si anak tadi, "Hai teman, kenapa engkau sudah tidak menangis lagi seperti kemarin? Sekarang kamu ceria," katanya temannya. Lantas anak itu berkata kepada teman-temannya, "Bagaimana aku bisa menangis? Perutku sekarang sudah kenyang, badanku sudah bersih, pakaianku sudah bagus, sama dengan kalian. Sekarang saya adalah saudara Siti Fatimah. Siapa yang tidak senang diangkat menjadi anak Rasulullah?" kata anak tersebut. Lantas anak-anak lainnya bilang kepada anak tersebut, "Coba ayah kita meninggal ya. Enak kalau diambil baginda Rasulullah menjadi anak," kata anak-anak mereka. Saking cemburunya anak-anak lainnya sampai mau mengorbankan ayahnya untuk dijadikan anak angkat baginda Rasulullah. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, anak itu masih ada di dalam naungan baginda Rasulullah. Tahun berganti tahun, akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW menemui ajal dan menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak itu pun kembali yatim lagi, dan seraya menaburkan abu di atas kepalanya, "Ya Allah, saya sekarang sudah yatim lagi. Siapa lagi yang mau peduli sama diriku? Sekarang aku sudah jadi yatim lagi, ya Allah," kata anak tersebut sambil seraya menangis. Dan tangisan itu didengar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dengan segera Abu Bakar As-Siddiq menghampiri anak tersebut karena beliau tahu bahwa yang dicintai Rasulullah, dia itu harus mencintai juga apa yang dilakukan baginda Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq harus melakukan karena saking cintanya Sayyidina Abu Bakar ini sama baginda Rasulullah. Lantas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada anak tersebut, "Wahai cucuku, jangan menangis, jangan meratapi kesedihan. Baginda memang sudah wafat. Kita juga merasa kehilangan. Siapa yang tidak mencintai baginda Nabi? Bukan hanya engkau cucuku, aku juga kehilangan, merasa kehilangan. Engkau jangan bersedih. Selagi aku masih hidup, aku sudah diangkat jadi kakekmu. Mulai sekarang aku akan mengangkatmu sebagai anak. Aku bisa dipanggil ayah atau bapak, sekaligus bisa dipanggil kakek." Itulah keutamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Betapa cintanya seorang Abu Bakar As-Siddiq kepada semua perilaku baginda Rasulullah. Jadi apa yang pernah beliau lakukan itu seakan-akan Abu Bakar ini tidak harus melewatkan apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah cerita seorang anak yatim dan baginda Nabi Muhammad SAW. Betapa agungnya budi dan pekerti baginda Rasulullah. Makanya baginda Rasulullah berpesan, andai kita semua mempunyai sedikit lebih rezeki, kita sisipkan untuk anak-anak yang tidak mempunyai kasih sayang dari seorang bapak, apalagi tidak mempunyai kasih sayang dari seorang ibu. Dua-duanya tidak ada, artinya yatim piatu. Jangan sampai mereka itu kehilangan kasih sayang. Kita lihat di tetangga kita kanan kiri, apakah masih ada anak yatim menangis? Kalau masih ada anak yatim menangis, sebaiknya tunda dulu untuk sedekah buat yang lain. Senangkan hati mereka, karena Rasulullah sangat mencintai bagi umatnya yang mencintai anak yatim. Itulah sekedar wejangan dari Cak Epul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.